Yo, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Oke guys, kembali dengan video reaction aku sore hari ini. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Anyway guys, di video kali ini topik pembahasannya yaitu tentang sekolah. Dimana kali ini aku mau reaction 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan di Malaysia. Tapi sebelumnya, mohon maaf di sini aku tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Di sini juga aku tidak ingin mencari mana sekolah terbaik, apakah sekolah Indonesia atau Malaysia. Enggak seperti itu guys, tapi pure di sini aku hanya ingin mengetahui perbedaannya itu seperti apa. Ya istilahnya buat nambah-nambah informasi lah gitu ya guys. Saya yakin kalian juga sebagai warga Malaysia ingin mengetahui seperti apa sih sekolah di Indonesia. Begitupun saya sebagai warga Indonesia, saya juga pengen mengetahui seperti apa sih sekolah di Malaysia. Jadi anggap saja video ini sebagai video untuk menambah informasi guys, bukan membanding-bandingkan. Good job! Jadi saya harap di video ini tidak ada komentar-komentar negatif atau komentar-komentar buruk, terlebih yang menyudutkan salah satu negara. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat videonya. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Dan follow juga Instagram aku, ada VRP, linknya di deskripsi video aku. Ingat ya, ini pengalaman saya. Oke, jadi katanya ini pengalaman pribadi beliau gitu. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Tapi ini menurut pengalaman saya ya, karena saya pernah mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi saya ingin membagikan sedikit cerita mengenai perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi beliau ini guru kayaknya guys. Kayaknya cikgu, jadi cikgu atau cikgu ya. Pernah mengajar di Indo dan Malaysia gitu. Sebelumnya biasanya kan ada teman saya yang menemani, tapi kebetulan di video kali ini dia suka berdua biasanya, karena memang ini adalah cerita saya dan hanya saya saja yang akan menceritakan pengalaman saya ini. Sebelum kita mulai, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, untuk kalian yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia yang mau memberikan hadiah untuk teman, custom medal ataupun kolega ataupun siapa, jadi beliau lagi endorsement gitu dulu. Kalian bisa cek Octosel Indonesia, ini Instagram yang di Indonesia, kalau ini Instagram yang di Malaysia. Nah, boleh nih guys, kalian yang ada yang di Indonesia, butuh kalian bisa pesan di sini. Kalau kalian ada di Malaysia, kalian bisa order ke sini. Ada juga Shopee-nya ya, silahkan klik link yang ada di masing-masing akun Instagram ini. Oke, yang pertama itu masuk sekolah. Kalau di Indonesia, masuk sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, rata-rata lah hari Senin sampai hari Sabtu. Maksudnya sekolah itu masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu. Cuma minggu doang libur. Dan kalau di Malaysia itu dari hari Minggu, mulanya itu dari hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan ingat ya, ini pengalaman saya. Dan kebetulan saya itu mengajar di Johor Bahru, jadi memang di Johor Bahru, hari pertama sekolah itu hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan tentunya untuk upacara bendera juga, kalau di Indonesia itu hari Senin di awal masuk sekolah, dan di Malaysia karena mulainya itu hari Ahad atau hari Minggu, jadi otomatis upacaranya pun ada di hari Minggu gitu. Tapi memang tidak semua sekolah di Malaysia itu mulai di hari Ahad ya, karena di Kuala Lumpur itu sama juga dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu Minggunya. Berarti kalian hari Jumat Sabtunya yang libur ya di Malaysia. Maksudnya menurut guru ini gitu. Itu libur. Dan kebetulan like I told you before that this is my experience. Jadi selama saya mengajar waktu itu, hari pertama masuk sekolahnya itu hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Oke, lanjut yang kedua, tempat duduk. Kalau di Indonesia dari SD sampai dengan SMA biasanya duduknya itu berbaris gitu ya. Iya benar. Berbaris. Di Malaysia itu grouping. Kalian pernah lihat Upin Ipin? Cara duduk sekolah di Malaysia itu seperti itu. Jadi grouping gitu, tidak berbanjar seperti di Indonesia gitu. Tapi memang ada juga beberapa. Tapi waktu saya mengajar di setiap kelas itu memang tempat duduknya itu grouping gitu ya. Sama kalau misalkan di Indonesia itu ketika kerja kelompok, mejanya itu baru diubah menjadi dua-dua atau berapa lah gitu untuk
untuk memudahkan para siswa berdiskusi dengan teman-teman yang lain seperti itu. Nah kalau di Malaysia itu memang sehari-hari juga baru di tempat saya mengajar waktu itu, dari awal sampai akhir itu memang tempat duduknya itu grouping. Bentar, itu kalau untuk grupnya kita nentuin sendiri atau memang sekolah yang udah nentuin guys? Dan beliau ini mengajar di Johor kan. Nah kalau di luar Johor nih, seperti kayak di Perlis, kayak di Pahang atau lain-lainnya, grouping juga sama kayak tadi, ngumpul gitu, atau emang kayak Indonesia yang berjajar ke depan gitu? Komen di bawah, pengen tahu. Yang ketiga, perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Kali ini saya akan membahas mengenai jenjang pendidikannya. Saya mengajar di jenjang pendidikan junior high school dan juga senior high school, baik itu di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia itu kita biasa menyebutnya SMP atau sekolah menengah pertama untuk junior high school, dan ini 3 tahun. Kemudian setelah SMP, kita akan sekolah ke SMA, sekolah menengah akhir atau senior high school. Ini juga 3 sekolah tahun. menengah atas. Totalnya 6 tahun belajar untuk SMP dan juga SMA. Nah kalau di Malaysia itu sekolahnya itu 1. Kalau di Indonesia kan 1. SMP, SMA itu 2 sekolah yang berbeda. Ya. 3 tahun jadi 6 tahun. Nah kalau di Malaysia itu 1. Jadi masuknya itu ke SMK, sekolah menengah kebangsaan. Oh jadi langsung gitu ya? Itu langsung 5 tahun. Setelah itu ya selesai sekolahnya. Gitu. Yang keempat, perbedaan yang keempat, 5 tahun berarti ya, berarti beda 1 tahun. Kalau di Indo nih, misalkan kita SMP di sekolah ini, nah nanti kita apa sih, wisuda dulu istilahnya di SMP, habis itu lanjut lagi di SMA. Kita tuh di SMA tuh milih lagi guys, bebas mau di SMA di tempat kita yang di tempat kita, ataupun kita bisa keluar kota, jadi bebas gitu. Kalau Malaysia berarti kalau SMK-nya di sana sampai lulus, sampai nanti 5 tahun tetap di sana berarti ya. Oke, jadi pengetahuan banget nih kan. Masih related to this discussion. Jadi saya akan membahas mengenai cara penyebutan kelas untuk junior high school dan juga senior high school di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah karena di Indonesia itu ada 2 sekolah untuk junior high school dan juga senior high school, itu kan. Jadi SMP itu 3 tahun, SMA itu 3 tahun. Biasanya memang sering juga disebut kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, biasanya kelas 7 kelas sih. 3 SMP, kemudian lanjut lagi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, gitu kan. Nah, tapi ada juga untuk lebih spesifik lagi, kalau misalkan kita tanya nih, anak itu kelas berapa? Kelas 1 SMP atau SMA, gitu kan. Nah, kalau jadi biasanya aku kelas 7 gitu. Spesifiknya kita juga biasa menyebutnya kelas 7, 8, 9 otomatis SMP. Kemudian kelas 10, 11, 12 otomatis SMA. Gitu ya. Nah, kalau di Malaysia itu beda penyebutannya. Jadi mereka menyebutnya itu Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. Gitu. Jadi kalau di Indonesia berarti kelas 1 berarti Form 1. Kelas 1 SMP atau kelas 7 berarti di mereka itu Form 1. Kalau di kita kelas 2 SMP atau kelas 8 berarti di mereka Form 2. Kalau misalkan kelas 3 SMP atau kelas 9 berarti di Malaysia itu Form 3. Begitu selanjutnya kelas 1 SMA atau kelas berapa tuh? Kelas 11 berarti kelas di sana 10 itu Form 4. Kalau misalkan kelas 2 SMA atau kelas 11 berarti di Malaysia itu sebutannya Form 5. Kalau di Indonesia kelas 3 SMA atau kelas 12 ya di Malaysia udah ada selesai. karena memang mereka 5 tahun, di kita 6 tahun. Begitu. Bentar. Yang terakhir, kalau SR yang sekolah rendah gitu ya, yang kayak tingkatan SD itu kalian berapa tahun sih? 6 tahun juga atau beda nih? Komen ya, pengen tahu. saya akan membahas mengenai penyebutan seorang guru oleh muridnya ataupun ya yang lainnya juga lah gitu. Nah kalau di Indonesia biasanya kita panggil Bu atau Pak, Bu Guru, Pak Guru, misalkan Bu Ningsih, Bu Eli, Bu Evi, misalkan Pak Ahmad, misalkan Pak Ian. Ya. Nah kalau di Malaysia itu biasanya mereka menyebutnya Cikgu. Gitu, Cikgu Sarah, misalkan Cikgu Ali, seperti itu ya. Tapi memang juga yang kalau misalkan gurunya itu guru bahasa Inggris di Indonesia itu panggilannya Mister atau Miss. Miss atau Mister untuk laki-laki, Miss untuk perempuan. Nah di Malaysia juga sama,
biasanya mereka juga panggil Miss, tapi rata-rata mereka memanggilnya teacher. Gitu. Kalau di Indonesia jarang panggil teacher gitu. Ini jarang ya. Ya sama juga kalau misalkan ada mata kuliah, kalau misalkan ada mata pelajaran yang lain seperti misalkan bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa yang lain, mereka akan menyebutnya teacher dengan sebutan guru di bahasa masing-masing. Kalau Jepang misalkan sensei, kalau misalkan gurunya itu mengajar bahasa Arab, ustadz atau ustazah, seperti itu. Oke, itu saja yang ingin saya bagikan mengenai pengalaman saya mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Dan sekali lagi, ini pengalaman saya ketika bisa berbeda juga. Kalau di Indonesia itu saya mengajar di Jawa Barat, kalau di Malaysia saya mengajar di Johor Bahru. Jadi semoga bermanfaat, semoga menambah sesuatu yang bisa menambah wawasan. Menambah banget Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe channelnya. Linknya aku sudah sertakan di deskripsi. Nah guys, jadi seperti yang aku tadi bilang ya, ini gak ada membanding-bandingkan kan. Justru di sini kita menambah wawasan, menambah pengetahuan. Yang tadinya aku gak tahu, Form 1, Form 2, Form 3, 4 sampai yang kelima itu ternyata itu tingkatan SMP sampai SMA yang di Malaysia tuh disatuin. Jadi sekarang jadi tahu nih. Terus tadi ada beberapa pertanyaan juga yang belum aku tahu dan tidak ada dalam video ini. Kalian boleh banget komen banyak-banyak di komentar. Aku baca kok guys komentar kalian, meskipun kadang aku aku jarang respon komentar, tapi aku baca komentar kalian gitu. Jadi kalau ada informasi ataupun hal-hal lain, boleh tulis di komentar gitu ya. Pokoknya terima kasih banyak nih buat Ibu siapa nih? Ibu Suka Ayu ya, yang udah membagikan pengalamannya. Dan ternyata beliau ini mengajar di Indonesia dan di Malaysia juga. Tadi bilang katanya di Indonesia di Jawa Barat guys, dan Jawa Barat tempat tinggal aku nih. Kayaknya dia daerahan Sukabumian gitu deh. So, saya harap juga kalian sebagai warga Malaysia sedikit mengetahui tentang sekolah di Indonesia. Dan memang apa yang dikatakan oleh Ibu Suka Ayu ini benar guys. Aku alamin sendiri gitu, kayak tempat duduknya kita memang seperti itu, berjejer ke depan. Misal kadang satu orang, kadang dua orang. Terus apa sih namanya, ya kalau ada kerja kelompok atau diskusi kayak gitu, baru si bangkunya tuh kayak disatuin gitu, baru kita rame-rame satu kelompok. Kalau di Malaysia ternyata dari awal sampai akhir mereka udah buat grup-grupan gitu. Dan tadi pertanyaanku, itu dibuat grupnya ditentuin oleh sekolah apa kalian nentuin sendiri? Oke, ini sangat bermanfaat banget. Nanti aku mungkin bakal agak sering reaction video-video dari beliau gitu ya, karena kayaknya bakal best. Beliau orangnya enak gitu menyampaikannya. Aku bakal reaction sepertinya. Itu saja video reaction aku untuk hari ini. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye bye.